kali ini kita bakal langsung menuju ke Erangel. Kita melihat beberapa tim sudah mulai turun, sudah mulai berdekatan. Akankah hari ini perubahan terjadi mengakibatkan ada tim-tim yang clash di awal permainan? Betul banget. Kita kali ini tim Alter Ego yang sudah mengganti roster mereka dengan 5X atau 5X Wow, kali ini dia ya. sudah mulai menuju ke second drop mereka, bukan di SMB tapi ke arah Stalber klasik Stalber ya. Aero. Klasik Aero ya. Itu adalah opsi kedua dari Airwolf ketika mereka tidak dapat jalur pesawatnya ke arah bawah atau lebih ke SMB. Jadi Alter Ego langsung mengambil ke arah Stalbernya. Kita melihat juga jalur pesawat ini mengarah dari timur ke arah barat. Tentunya untuk tim-tim yang ingin mengambil arah drop zone mereka bisa scrapping terlebih dahulu lah kalau misalnya rada jauh gitu Floy ya. Betul. Jadi nggak terlalu khawatir. Walaupun nanti kita bakal melihat apakah akan ada yang tabrakan untuk di early game seperti ini. Betul, yang agak menarik nih, yang warna-warnanya udah mulai nyampur-nyampur, itu di sisi bawah di mana Myron bener saja bertemu dengan tim Cyclone, dan kita bakal lihat juga dari Lacoste sudah mulai mendapatkan satu korban di awal permainan. Warna bercampur di map itu sebuah kesenangan untuk para penonton karena akan terjadi clash di awal permainan. Benar saja tim Cyclone mendapatkan kill pertama pada ronde kali ini, dan Myron baru memulai hari tapi sudah harus bermain dengan 3 member mereka. Ini sayang banget ya, mungkin salah satu player dari Myron tadi nggak tahu atau mungkin emang timingnya pas banget. Ini tim Cyclone bertemu dengan Myron, mereka ambil scrappingan terlebih dahulu untuk bawa bekal lah ya sebelum mencari vehicle, dan pada akhirnya memang kekurangan sekali ini untuk tim Myron pada match yang pertama pada hari ini. Kita lihat di sini. Oh my god, satu player dari Wolf X di take down aja langsung oleh EVOS Reborn di belakang arah lobby. 1 poin pertama untuk EVOS Reborn pada Angel kali ini. Ya pastinya kill-kill di awal ini bakal memboostingkan mental, dan pasti juga menjadi poin-poin berharga karena bisa dibilang tim-tim ini dapat kill di awal-awal menghadapi lawan-lawan yang gak punya senjata, gak berdaya gitu. Nggak bisa nembak, nggak bisa kasih perlawanan yang berarti, yang akhirnya itu bisa dibilang free point di awal permainan. Iya, kita lihat juga EVOS Reborn sepertinya masih melakukan scrapping seperti biasa, mencari vehicle. Yang gue tahu biasanya EVOS Reborn ini turunnya di Ferry Pier, atau mungkin 2 player di Ferry Pier dan 2 player lainnya ada di rumah 12 ya. Betul. Tapi kita lihat mereka mungkin merasa masih jauh dan sepertinya scrapping terlebih dahulu. Tapi itu dia keunggulan dari scrappingan kalau punya senjata gitu ya Flo ya. Punya senjata kayak tadi EVOS langsung pulangin 1 player ke arah lobby. Tapi baik lagi sih, untuk tim-tim yang menurut gue udah kompetitif ya, udah masuk ke tahap PMNC, apalagi di PMPL, apalagi udah tamu di kancah internasional, mereka selalu punya plan B. Andaikan pesawat gue nggak nyampe, gue mau turun di mana? Bahkan nggak cuma plan B, kan potongan pesawat bisa 4 arah, bisa terlalu utara, bisa terlalu ke selatan, bisa terlalu ke barat ataupun ke timur. Mereka selalu punya plan. Kalau terlalu ke timur, kayak tuh di mana nih? Yang pasti spawn mobil. Dan clash sama siapa biasanya? Yes, betul banget. Mereka udah nyiapin itu semua karena yang pasti strategi yang mereka miliki udah matang banget ya. Apalagi udah mau menuju ke pro scene loh. Udah mau mempersiapkan diri menuju PMPL Season 4. Kita lihat di sini Zone Esport yang kemarin on fire banget dan menjadi pemuncak klasemen sementara pada playoff grup A kali ini. Mereka udah ngambil lootingan di arah school dan apartemennya. Tentunya ini kayaknya udah cukup kenyang juga sih. School dan apartemen. Lootingan yang cukup high, yang pastinya banyak banget yang bisa mereka bawa bekalin untuk sampai di late game nanti. Betul, dan apa kita bakal lihat dari tim DG ya, kembali dengan cara main mereka di ujung map kali ini. Dan mereka turun di Lipovka, mungkin juga mengantisipasi ya tim Alter Ego dengan roster 5X mereka turun di Stalber. Yes. Karena DG itu punya ciri khas. Dimanapun arah pesawat, mereka akan mengambil kota paling ujung. Oke, mereka ambil pojok-pojokan aja gitu ya. Tapi mereka kayaknya emang udah enak banget nih, gak ada yang nabrak sama sekali di Lipovka. Kita lihat juga dari seorang Boboho udah cukup aman untuk weaponnya sendiri. Seorang Tama juga sudah aman. Mereka sudah menggunakan helm level 2, vest level 2, tas pun sudah dapat level 3 yang lebih banyak lagi untuk bisa bawain utility mereka. Ya, sehingga bakal pindah sedikit ke area Yesnaya kali, di mana ada tim solo dari Papua yang kali ini bisa dibilang sedang berusaha bermain lebih konsisten. Kemarin mereka sudah memulai perjalanan mereka dengan cukup baik, masuk ke nomor 7 nggak salah ya. Yes, bahwa dia udah masukin top 7, dan kita lihat kemarin juga di Sunhawk yang pertama tim Papua mendapatkan WWCD. Betul. Dan baik lagi gitu, gap antara nomor 7 sama nomor 8 tuh ada lumayan berjarak. Ada safety point lah untuk tim Papua kali ini ya. Dan kalau mereka bisa mengulang performa mereka seperti kemarin, gue rasa mereka bisa lah mendapatkan slot di grand final kalau mereka bisa main konsisten. Iya, yang gue lihat kemarin nih Flo, Papua dia nggak rotasi kemana-mana di Sunhawk, standby aja di bootcamp, tunggu datang tamu-tamunya, terus mereka langsung take down masing-masing tamunya. Tiba-tiba zonanya sampai late game juga tetap di arah bootcamp, bahkan hanya bergeser
sedikit ke arah gudang 3. Dan Betul. mereka pun ketika mau rotasi ke gudang 3 itu masih ada 2 tim lagi yang lagi clash. Ada DG sama Zone Esport. Mereka tinggal nunggu mereka 2 tim itu perang, tapi pada akhirnya Zona tetap masuk ke sana, mereka langsung maju. Dengan setup 4 playernya, mereka pede banget majuin DG sama Zone Esport dan mendapatkan WCD pastinya. Ya, gue pernah interview Ghidorah ya dari tim Papua. Ah. Gue tanya, kenapa dia kekeh selalu tabrakin kota-kota gede? Iya. Dia bilang, dimanapun gua mau turun, gua bakal lawanin siapa yang turun sama gua. Ini Ghidorah pede banget ya. Ini IGL yang benar-benar pede banget gitu. Gue mau turun di kota ini, siapapun yang gue lawan yang gue hadapin gitu. Dan selama ini gue lihat ya, track record dia sepanjang di PMNC itu nggak pernah kalah. Oke, Nggak pernah kalah nge-clash. dan yang emang gue lihat Papua ini punya strategi yang cukup unik loh. Mereka selalu nge-split 2-2. Betul, mereka selalu split dua-dua, itu menjadi ciri khas mereka dan so far so good, udah sangat efektif ya. Meskipun mereka merupakan tim yang kumpulan player solo, tapi mereka punya koordinasi yang baik untuk split dua-dua, untuk main split 3-1 dan bermain sangat agresif. Dimana banyak banget tim yang kalau baru gabung antara barbar banget atau mainnya defensif banget. Betul. Mereka dapat gitu sweet spot ya, atau bisa bilang kayak titik tengah di antara main agresif dan juga main defensif. Ya, mereka yang gue lihat juga bisa saling jaga spot mereka masing-masing. Terutama mereka punya empower yang bener-bener sakit sih. 4 playernya Papua ini. Ya, wajar lah. Mungkin mereka berawal dari player solo yang digabungkan menjadi satu tim. Dan terlihat bagaimana individu mereka memiliki bekal skill yang luar biasa banget. Ya, gue setuju banget. Dan baik lagi gitu, untuk semua tim kali ini yang sudah lolos sampai ke tahap di playoff ini, gue rasa nggak ada lah tim-tim yang bisa dibilang mungkin makanan bagi tim lain ya. Semua tim punya firepower cukup kuat. Bahkan sampai tim-tim yang mungkin kita jarang denger gitu ya. Seperti tim Gado-Gado itu nggak terlalu banyak terdengar. Tapi firepower mereka benar-benar nggak bisa dianggap remeh. Yes. Ngeri juga gitu. Dan apalagi tim-tim yang sudah cukup dikenal namanya seperti Zone, EVOS, ada juga seperti tim Alter Ego dengan roster baru mereka, Paudi, itu semua tim-tim yang patut diwaspadai. Dan gue senang banget gitu lihat gameplay dari tim-tim di playoff A kali ini, di mana mereka sama sekali nggak takut ataupun sama sekali nggak ragu untuk fight. Padahal lawan-lawan mereka bisa dibilang monster-monster juga. Betul banget nih. Tapi kita lihat Kalbar nge-split satu playernya tadi, Hanzi kayak sebagai scouters ya, udah ngambil beberapa kompon di dekat school, tapi teman-temannya masih fokus untuk melooting di ibu kota Irangel kali ini di Pochinki yang nggak diganggu sama sekali, aman banget pastinya. Kita lihat di sini Paudi, Power Danger yang sepertinya ada di arah-arah apartemen school juga, ngambil beberapa kompon yang aman. Tapi di depan mereka di sana ada Zone Esport. Apakah akan terjadi clash atau bahkan ada lemparan peluru-peluru panas di sana, tapi belum terlihat sampai saat ini. Gue rasa bakal agak susah sih untuk melakukan clash dari jarak rumah jembatan sampai ke arah apartemen ya, karena jarak itu cukup ngerender, kadang-kadang susah melihat kendaraan-kendaraan. Dan biasanya kalau tembak-tembakan jarak jauh itu kan tujuannya untuk nge-rush. Betul. Kalau kita nggak nge-rush, kita hanya mengikis jumlah perlengkapan mereka. Jadi worth it nggak worth it lah kalau jarak jauh sebenarnya. Betul banget ya. Untuk tim Cyclone sendiri di sini, gue kira tadi tim Cyclone, kaget gue. Pindah geser mereka. Iya, gue kira tadi tim Cyclone langsung nabrak ala Zone Esport. Ternyata Zone Esport masih aman-aman aja di sini. Langsung ngamanin satu buah vehicle-nya bagi Lookup Boy biar nggak dapat tappingan atau bahkan dirusak sama tim-tim lawan ya. Oke, kita bakal kini tampaknya EVOS mendapatkan satu korban mereka, dan juga dari tim DG sudah mendapatkan seorang miracle dari tim Gado-Gado. Dari tim DG akhirnya Onta coba untuk close distance, mendekatkan jarak dia dan sedang mengecek apakah aman dia kalau mau end, dan benar saja aman kali ini. Tim GG kehilangan player mereka. Sudah 3 player di belakang ke arah lobby dari 3 tim yang berbeda. Betul banget ya, sayang banget tadi seorang player dari Gado-Gado Miracle yang sempat terculik banget dan open juga di sini. Apalagi tadi seorang Onta udah maju ke depan, langsung nge-secure kill-nya aja tanpa ragu-ragu. Ternyata emang mereka posisinya deketan banget nih spot dari kompon mereka. Untuk tadi Gado-Gado sendiri ngambil arah-arah library ya. Untuk di sini DG masih ngambil kompon-kompon yang ada di dekat kompon dari dunia games. Tapi di sini kita lihat lagi ada clash, tapi tidak mengikis sama sekali HP dari tim Cyclone tadi ya. 69 masih berada di open field. Ini harus hati-hati, takutnya ada backstep di belakang. Mereka nggak tahu, tiba-tiba mereka menjadi kerugian untuk tim mereka. Betul, tapi enaknya posisi tim 69 ya, dari Jinbei dan kawan-kawan, ini maksudnya mereka bisa pindah posisi. Mereka mau ke arah jembatan bisa, mereka juga mau stay di perbukitan bisa, mau muter lagi ke arah dekat-dekat Rosok ya bisa, karena angle mereka tertutup dari perumahan perumahan depan. Dan kita bakal pindah kali ini ke arah tim Zone, dan mereka sudah mendekati ke arah tim Cyclone, yang sudah saling melihat, saling mendengar. Akan kamu buka tembakan atau hanya rotasi kali ini? Sepertinya belum terjadi clash di sini karena Zone Esport sepertinya mencari aman juga. Mereka nggak mau clash di awal-awal, lebih baik clashnya di mid sampai late game mungkin. Karena kita lihat kemarin tim Zone Esport selalu dapat zona.
Oke, sesuai dengan namanya. Iya, zona e-sport ya. Benar ya, dapat zona enak banget. Untuk DG-nya masih nahan aja di sini. Mereka masih nyaman karena mungkin masih play zone. Jadi nggak mau rotasi terlebih dahulu, nggak mau jauh-jauhan terlebih dahulu. Untuk on-nya juga nge-split karena mungkin mencari vision ke arah musuh yang lainnya ya. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim DG ya. Mereka cukup menyebar dan lihat posisi Bobo. Dia mengambil angle yang mungkin orang nggak banyak yang tahu kali ini ya. Betul, siapa tahu ada yang mau beli McLaren kan. Punten, tiba-tiba di HBD. Mau cek unit di HBD. Mau servis di HBD, nggak bisa ya. Power Danger udah set up di sini. Waduh, cup RB-nya komplit nih, jadi koleksian dari tim Power Danger. Dapetin satu cekungan yang enak banget, nggak bakal ketahuan kalau misalnya nggak ada yang rotasi. Tapi bahaya juga tiba-tiba ada yang nabrak kalau mereka belum set up, bisa menjadi kerugian untuk tim Power Danger sendiri. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari Power Danger dan mereka sedang mengambil posisi yang cukup riskan sebenarnya di daerah open field, tapi karena map perubahan map ya di Wrangle membuat posisi ini cukup aman, cukup imbang, asal tidak dikunci oleh tim Iron. Betul, kita lihat Power Danger udah melihat sedikit informasi seperti di depannya ada tim Myron yang udah ngepick sedikit, tapi belum ada lemparan beberapa peluru panas tentunya karena mereka belum dapetin info juga nih dari tim Myron. Apakah tim Power Danger sendiri atau ada satu squad di sana? Dan kita lihat di sini 69 udah dapetin komponnya tadi di arah open field, mereka perlahan rotasi ke depan, mereka dapetin kompon di sini dan juga masih play zone menunggu tim-tim yang rotasi untuk bisa mereka culik satu persatu, tapi masih aman-aman aja, masih adem ayem seperti Betul. biasa. Zona 2. Dan gue senang banget ya lihat roster dari tim 69 Esport, perpaduan player-player baru dengan player veteran, ada KP dan juga Roses ya. Iya betul. Tapi kita belum lihat Roses main gitu. Ini dia yang menjadi kejutan, apakah Roses akan main nantinya di beberapa match ke depan. Kita di sini Kalteng Eros hati-hati sudah tersupport oleh seorang Red Face di depan sana, dan ini juga Laser sudah rotasi ke depan perlahan karena udah dapat informasi seperti dari seorang Red Face kalau misalnya ada tim yang rotasi di depannya. Betul, kita bakal kayak juga dari tim EVOS pelan-pelan melihat angle karena depan ada satu tim yang sudah mulai menghalangi pergerakan mereka. Zona pun mulai menutup dan akhirnya pindah ke arah Yesnaya. Dari seorang Laser bahkan melakukan spray down ke arah depan tapi belum menemukan targetnya secara auto. EVOS sementara ini bermain dengan cukup berani tapi belum masuk ke arah zona. So mereka harus mulai putar kembali rotasi mereka dan masuk ke arah zone ketiga. Betul banget nih, kalau misalnya kita lihat dari circle udah ke Yasnaya lagi, ini bisa jadi dejavu untuk tim Papua. Kenapa? Karena di yang gue bilang Sunhawk itu, mereka nggak banyak rotasi, mereka standby di bootcamp, zonanya ngikutin terus ke bootcamp, dan kali ini di Rangel mereka dapetin satu kompon di Yasnaya yang cukup luas, dan zonanya ngebanting langsung ke arah Yasnaya, Flo. Tapi baik lagi, setiap kali zona menuju ke arah kota-kota gede ya, kayak Yesnaya, kayak bootcamp, LL, pastinya semua tim yang di dalam harus waspada karena bakal terjadi banyak penubrukan. Tapi kita bakal Kenneth Kalteng tampaknya sedang melakukan rotasi, malah tertembak dari sisi kiri, dan kali ini harus dipulangkan beberapa member-member dari tim Kalteng oleh tim TC. Ya ini dia, sayang banget tadi mungkin udah nge-split rotasi dari TC dan Kalteng lagi rotasi. Kebetulan Casper juga di depannya langsung turun dari vehicle dan langsung di-spray aja dipulangkan ke arah lobby. Ini juga Kalteng masih rotasi, terlihat oleh Dunia Games di depan sana. Ini rotasinya kejepit banget loh dari Kalteng. Ada Dunia Games di sebelah kanan, sebelah kiri atau di arah high groundnya ada EVOS, dan lagi-lagi Eros harus berhenti dan ter-take down di sana. Apakah langsung di-secure kill oleh seorang Sax di sini, tapi belum melakukan vision karena udah obstacle yang masih menyalakan. Tapi kita lihat sepertinya Red Face yang mendapatkannya. Betul, malah Red Face kehilangan tadi ya, kayak dicuri deh sama Red Face. Kayaknya di steal ya? Atau di steal sama orang lain tadi kayaknya. Kita bakal kayak dari tim WAF ya, mereka kehilangan satu member mereka perlu berwaspada. Memang sih masuk ke zona, di ujung-ujung zona, punya compound lagi, tapi bisa mulai diisi. Mereka harus mengirim beberapa orang untuk nge-split ke arah depan, supaya mereka punya space untuk bergerak di next zone-nya. Kita lihat dong, HP bar dari sang Sax udah berkurang, sepertinya ada covering fire dari arah EVOS, di arah high ground sana. Karena kita lihat Sax tadi ngepick ke arah dari seorang Red Face, tapi lagi-lagi covering yang bagus banget dari EVOS membuat Sax harus sembunyi dulu dalam komponnya. Yap, kita bakal kayak juga dari tim Iron ya. Mereka tinggal menyisakan 3 member, perlu bermain hati-hati. Tapi lihat, tampaknya tim 21 juga mulai fight dengan tim Kalteng. Tampaknya Kalteng menjadi inceran semua timnya. Satu persatu anggota mereka mulai terkikis, dan kali ini hanya menyisakan 1 member, bahkan tereliminasi di ronde pertama pada hari ini. Betul banget, Kalteng lagi rotasi, mereka dipotongnya waktu lagi rotasi semua kayaknya nih, Flo. Mereka udah misah dari awal, tadi sudah dipulangkan ke lobby playernya. Eros juga tadi sudah dipulangkan di dekat-dekat Red Face, dan paling 2 player lagi juga tidak aman. Tapi di sini kita lihat EVOS langsung bervision ke arah dari Dunia Games, 1 player dari Dunia Games
Games, Onta harus ter-take down. Apakah di sini akan secure kill? Tama sudah recovery fire ke arah KF. KF terus, ternyata KF juga menjadi threat knock di sini. Apakah EVOS langsung mengadakan cover, langsung Microboy ke sebelah kanannya? Ini dapat banget visionnya. Tama, apakah langsung Microboy? Ternyata di sini, Dunia Games dipulangkan ke lobby pada posisi ke-15. Betul banget, dari tim EVOS berani banget bermain di daerah ujung-ujung zona, dan kayaknya dari tim EVOS memenangkan fight menghadapi tim DG, bahkan sudah mengantongi 5 kill. Tapi teman mereka di belakang tampaknya masih kenok, harusnya bakal dari 5. Tapi dari tim Iron menyadari ada fight di ujung zona, pengen coba ditahan dan coba disayurin. Tapi dari tim Iron akhirnya sedikit ragu, sedikit back off. Tapi dari tim EVOS tampaknya KF kenok lagi. Mereka perlu berhati-hati, jangan sampai kehilangan member-member lagi. Betul banget nih, apakah KF knocknya di arah blue zone ya? Soalnya 3 player dari EVOS lebih milih untuk rotasi, ngebiarin bleeding out aja. Tidak, langsung diselamatkan kah? Ya, langsung diselamatkan kayaknya ya. Aman banget ini. Cisun dari 21 Esport melakukan rotasi tapi masih berhati-hati karena merasa di belakangnya ada tembakan. Ternyata di sini Kalbar satu playernya, Hanzi juga harus terkena spray. Zone Esport udah set up di sini. Kita lihat dia dapetin cekungan yang enak banget, langsung dikokang saja granatnya di luar sana dan belum connect. Ternyata 2 granat dari seorang Rahmat. My god, belum kena kayaknya. Belum kena. Masih belum matang bomnya. Iya, langsung di set up aja smoke di depan sana untuk menutupi vision dari Kalimantan Barat. Udah langsung regroup Kalimantan di sana, udah langsung juga nge-split satu player. Hampir saja hanya terkena sedikit HP barnya, terkikis. Dan Humble di sini kita lihat dia standby di dalam mobil biar dapat vision yang lebih enak lagi dari atasnya. Ternyata Humble turun. Ini lebih objektif lagi ya. Untuk Zone Esport langsung rotasi, langsung ninggalin aja Kalbarnya karena mereka mikir ini nggak akan worth it. Mereka akan perang di blue zone. Tapi lihat dari tim zone ya, mereka nggak cuma kabur, mereka pindah posisi, reposition ke higher ground. Tapi dari Kalbar gak akan berdiam diri, mereka langsung menyamperi tim zone dan bakal mendapatkan satu korban kehilangan tembakan ke arah kendaraan Mineral dalam posisi yang cukup berbahaya. Tapi ternyata dari belakang, dari posisi WAF bisa menembak juga ke arah tim Kalbar. Betul banget, ini adalah third party yang luar biasa banget. WAF X tinggal nungguin editas tengah-tengah saat di belakang sana, tengah-tengahnya ada Kalbar yang lagi kerepotan banget ngurusin Zone Esport, langsung melakukan setup smoke di sana. Roka ngelemparin smoke lagi untuk bisa menyelamatkan seorang Humble. Tapi di sini kita lihat Zone Esport masih menunggu. Dia dapat satu player, Humble harus dipulangkan ke arah lobby. Untuk 3 player Kalbar harus selamat banget karena 2 playernya sisa yang harus aktif saat ini. Betul, ini bakal jadi fight yang cukup berdarah, mengingat kali ini dari tim Zone dan juga dari tim Kalbar sedang dipantau oleh WAF. Siapapun yang menang harus menghadapi WAF di next fight-nya. Kita lihat juga dari tim Zone ya, kayaknya akhirnya bakal coba untuk pindah position lagi, mengambil high ground, membuka vision ke arah kiri mereka juga, ke depan mereka juga, memastikan jalur mana yang masih kosong. Kalbar dalam posisi yang sangat sulit, terjepit dari 2 tim. Betul banget, ini kerugian juga untuk Zone Esport yang tadi kehilangan satu playernya yaitu Meral. Kita lihat dari jauh juga Foxe sudah dipulangkan ke lobby oleh tim Creed dan Roka ternyata kena explosion dari kendaraannya. Ini bahaya banget sih, tinggal satu player aktif yaitu XC dari Kalbar, terus dilemparkan beberapa utilities termasuk smoke oleh seorang Luka Boy untuk nutupin terus visionnya. Dan kita lihat di sini WAF ikut-ikutan peperangan antara Zone Esport dan juga Kalimantan Barat. Betul, mereka paling enak, nggak ada yang nembak ke arah mereka punya compound, mereka punya jalur kosong juga ke arah depan, tinggal fokus nyayur-nyayur dan coba steal kill ke arah Kalbar dan juga tim Zone. Di mana Zone kehilangan satu member mereka, Kalbar berpotensi kehilangan satu member lagi kalau nggak di revive cepat-cepatnya. Betul banget, dari arah jauh ternyata Papu yang punya Yasnaya harus diratakan sepertinya. My god, sisa tinggal 2 player dan 1 player aktif pastinya. Ini harus menjadi revive tentunya oleh 1 player Papua yang lainnya. Kalau tidak, mereka keluar manpower, mereka harus survive dengan last man standingnya. Betul, tapi lihat dari Zone tampaknya melempar bom yang sangat berbahaya bagi lawannya. Tapi tampaknya dari tim Kalbar belum sampai tertumbangkan. Zone masih coba untuk mencari korban tambahan. Depan mereka komponnya kosong, tapi kayaknya mereka belum nyadar bahwa itu masih belum diisi oleh tim manapun. Karena kalau mereka bisa isi, itu bakal jadi tempat yang OP banget. Betul banget, ini kita lihat untuk tim Cyclone-nya udah dapetin zona di tengah-tengah sana, dapetin kompon juga rumah biru. Tapi sepertinya di sana akan ada pertabrakan antara 69 dan TC. Tapi di spray dari arah jauh oleh Lukaku yang menggunakan DP-nya, hanya menyita sedikit HP dari player 69 Esport. Dan kita lihat Kalbar melemparkan lagi utility ke arah Zone Esport, membalas lemparan-lemparan yang bertubi-tubi dari seorang Luka Boy. Tapi Luka Boy gak mau pindah, masih penasaran sama Kalimantan Barat di sini. Dari Zone gak boleh meninggalkan posisi high ground ini sampai zona bergerak. Ini tempat yang paling curang karena bisa ngeliat ke semua sisi, bisa nembak ke semua sisi. Tapi mereka juga harus ngirim 1-2 orang ke compound depan untuk memastikan tidak ada tim lain yang mengisi. Betul, ini kita lihat Kalbar sabar banget untuk melawan dari Zone Esport di sana. Walaupun memang mereka agak sedikit kesulitan, di belakang mereka udah ada tim WAF X, tapi 1 playernya sudah mulai rotasi seorang Raizen ke arah
arah sebelah kanan. Beberapa player lagi masih menahan kompon mereka yang sepertinya sesaat lagi tidak akan dikuasai oleh Playzone. Betul, tapi kita lihat dari tim Kalbar pun sudah melakukan setup smoke dan tampaknya dari Aoxy punya angle shot nembak ke arah Raizen tapi belum berhasil menumbangkannya di balik mobil bucin. Wah, mobil bucin ya, Kop RB. Yoi. Kapal. Ini kayaknya dari tadi gue lihat Kalimantan Barat banyak banget punya smoke-nya. Soalnya setup terus nih, nggak ada yang bisa ngelihat ke arah Kalbar. Perlahan-lahan mereka juga rotasi masuk ke play zone. Di ujung-ujung zona aja mereka mainnya karena sepertinya mereka akan dapetin vision ke arah dari Wolf X yang udah setup smoke juga di sana. Betul, tadi WFX ya, backline mereka ketangkap. Jadi mereka tinggal memisahkan dua member yang sudah melakukan forting di ujung zona. Kita lihat ini cukup banyak player mulai berjatuhan, cukup banyak tim yang mulai dipulangkan. Bahkan NFT pulang dengan hanya 1 poin. NFT, oh my god, padahal kemana NFT juga cukup on fire banget ya. Untuk di arah open fieldnya kita lihat udah banyak banget pertumpukan tim-tim, termasuk tim Cyclone yang udah dapat menggundukan aman banget untuk vision ke arah manapun. Tapi kalau misalnya ada tim-tim yang menabrak ini bahaya banget ya. Warrior langsung lemparin aja, lempar peluru panas untuk mengancam 69 Esport bahwa kita ada di sini, jangan ganggu kita di sini. Iya, kita bakal dari tim Cyclone punya tempat yang cukup enak tapi bersebelahan dengan tim 69 KP. Perlu berhati-hati karena spray down dari seorang Warrior hampir menumbangkannya. Kita lihat ini kanan kiri tim mulai terkikis dan dengan menutupi zona kelima, ini bakal terjadi pengikisan massal di open field. Betul banget. Kita lihat juga, ternyata satu player dari Power Danger, Mizu, di take down oleh seorang Itnar dari Papua. Tentunya apakah akan di secure kill kita bisa melihat nanti ya. Raizen dipulangkan ke arah lobby oleh Aoxy yang melihat tadi memang sudah rotasi satu player dari Alter Ego sudah tertumbangkan. Apakah akan di secure kill juga? Ternyata Alter Ego yang langsung maju ke arah crit. Ini juga menjadi keuntungan untuk Alter Ego karena mereka dapetin atau nge-retake tempat dari tim crit tadi. Betul, tapi dua player dari tim Alter Ego dalam kondisi knock. Mereka perlu berhati-hati bahkan di end hazelnutnya kali ini. Kita lihat ini dari tim Myron pun belum keluar dari pertahanan mereka. Zona pental ke bagian open field yang berarti tim-tim bakal bertubrukan merebut tempat-tempat yang enak ataupun fortingan enak di daerah open field ini. Yang gue lihat tadi satu player Papua, Itnar, last man standingnya masih berusaha untuk healing di luar blue zone. Perlahan-lahan ingin masuk ke play zone pastinya. Tapi apakah mereka akan berhasil? Ternyata tidak berhasil ya. Satu player di Papua dipulangkan ke lobby, tapi di sini Super Una dapat beberapa peluru panas pastinya. Renalre langsung set up smoke juga ingin menyelamatkan Super Una karena agar tetap aman 3 player mereka sampai di late game nanti. Betul, kita lihat kayak ini dari tim 69 masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan juga tim Cyclone masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Bahkan Cyclone masih masuk ke arah zona bersama dengan 69 yang berarti dua tim ini harusnya cukup menekan pergerakan tim-tim lain menghalangi mereka masuk ke arah zonanya. Ini dia yang kita lihat. Kalau di open field kayak gini pasti tim-tim udah siapin beberapa smoke, bahkan banyak smoke untuk nutupin vision flow. Karena yang kita lihat kalau mereka nggak punya cukup utility termasuk smoke, ini akan bahaya banget sih. Karena mereka sangat memberikan vision ke arah musuh pastinya. Betul, kita bakal lihat juga ya dari tim Cyclone lagi coba mengikis ya tim-tim yang pengen masuk ke arah zona. Karena zona baru mulai bergerak dan tempat-tempat yang aman itu antara dua lubangnya ini atau di bagian open field yang harus forting. Yang nggak mungkin juga sama forting kali ini. Dan kita lihat juga apakah Super Una dan kawan-kawan dari Alter Ego akan perlahan masuk ke depan merangsek ke arah tim Cyclone. Dan mereka sepertinya masih cukup aman di belakang dari tim Cyclone. Tapi di sini kita lihat proning perlahan-lahan dari Power Danger ingin masuk ke arah tim Cyclone dan pengen happy birthday. Kita lihat di sini, wow, McLarennya udah berasap-asap dari tim 69. Apakah akan terus digunakan sampai ke dalam play zone-nya? Kita belum tahu. Lempar satu granat oleh KP. Udah ternyata di sini ada lagi peperangan terjadi antara EVOS melawan Myron. Oh my god, Red Face harus dipulangkan ke arah lobby. Ternyata dua player yang masih ada di belakangnya langsung dilempar beberapa granat dari seorang Microboy. Tentunya juga Molotov dilemparkan ke arah Myron yang sudah men-set up smoke di sana. Microboy nggak mau kasih ampun karena sudah memulangkan satu player mereka ternyata. My god. Di sini laser kita lihat mereka akan menabrak ke sana tapi udah low HP banget. Kalau spray kena dari Myron ini bahaya banget. Langsung dipulangkan juga seorang last man standing dari EVOS. Betul, laser pengen coba buying time, pengen coba melakukan healing juga karena diganggu oleh tim zone tadi ya ketika mereka sedang maju ke depan. Kita lihat tim mulai berjatuhan, player mulai berjatuhan. EVOS Kalbar tinggal menyisakan satu player lagi dan bahkan zone memulangkan tim Kalbar ke arah lobby. Kita lihat ini tim mulai berjatuhan, 5 tim tersisa kali ini dengan 16 player yang masih alive pada kesempatan kali ini dan hanya 69 yang masih utuh timnya. Betul banget ya, kita lihat di sini Zone Esports sangat menjaga area mereka walaupun open field mereka masih punya beberapa vehicle untuk jadikan fortingan, tapi lagi-lagi 69 masih penasaran di depan mereka ada siapa, masih cari informasi juga karena udah di setup smoke sama Zone Esports belum dapat. Ternyata ditembak-tembak juga udah ketahuan satu player dari Zone Esports satunya oleh tim 69 tapi hanya memecahkan bannya saja nih Flo. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Zone yang mereka masih menyisakan 3 member tapi mereka terpuruk di ujung
zona. Bahkan kendaraan-kendaraan mereka mulai tembak-tembakin oleh tim 69 juga tim sekitar area mereka. Dari Rahmat dan kawan-kawan perlu berhati-hati, perlu berwaspada, jangan sampai ada ke pick off. Kalau sampai ke pick off ataupun kendaraan dihancurin, ini mungkin menjadi akhir perjalanan mereka karena mereka punya 50 meter plus menuju ke arah safe zone. Betul banget. Ini 69 cekungannya udah nggak masuk di arah dari play zone-nya. Mereka harus perlahan masuk ke arah open field yang open banget. Dan pastinya di depan sana ada satu airdrop yang kita nggak tahu siapa yang akan melootingnya atau bahkan hanya menjadi satu fortingan aja. Betul, kita lihat dari tim 9 sudah melakukan smoke wall ke arah depan, coba melakukan forting di ujung zona dan mungkin menabrak ke arah supply drop ya. Dimana kita bakal dari tim zone sudah maju ke depan, sudah mencari posisi juga dan bahkan 69 pengen masuk ke arah lubang dari tim lawannya mereka. Dari 69 sedang mencari posisi muter akhirnya bersinggah di tempat dari tim Paudi, spray down ke arah Ciel, akhirnya cari belakang ke arah lobby 69 memenangkan posisinya. Luar biasa banget 69 Esport langsung retake kompon dari Power Ranger ya tadi ya. Power Ranger pastinya, tapi di sebelah mereka masih ada urusan yang lain dengan Alter Ego. Dengan hanya dipisahkan satu high ground, mereka langsung aja keluarin smoke yang mereka punya di sini. Ini overpower banget dari 69. Mereka udah punya 7 kill dan mereka masih selamat dengan 3 playernya tentunya di zona ke-7 kali ini. Betul, tapi karena dari tim 69 juga dari tim Alter Ego ya bersebelahan, tim Myron juga tim Zone punya sedikit space untuk mengambil posisi yang lebih enak lagi. Karena kali ini mereka lihat dari tim Myron punya high ground advantage. Oh ternyata Rahmat yang mau mengambil tingan di airdrop sana udah ketahuan. Ternyata oleh satu player tim Myron, ada satu player lagi tadi yang gue liat Flykido lagi. Oh my god, ternyata tinggal Flykido yang berdekatan dengan Myron Esport. Ini last man standing yang harus hati-hati banget. Kalau misalnya Myron tahu ada last man standing dari Zone Esport di sini masuk, mereka langsung akan dipulangkan ke arah lobby pastinya. Betul, Myron terpisah kali ini fokus mereka. Mau nembak kiri, mau nembak kanan karena dari dua sisi mereka bisa nge-push ke arah atas high ground. 15 meter menuju ke arah zona ini bakal jadi PR yang cukup berat. Apalagi dari tim Myron gak punya cover yang memadai. Hanya bisa mengandalkan cekungan-cekungan kecil dan juga mengandalkan posisi open field yang cukup luas sementara waktu ini. Betul banget, kalian 69 gak habis-habis punya utility yang bisa dilontarkan ke arah lawannya. Tapi Super Una sudah ngepick perlahan demi perlahan pastinya dengan 3 player Alter Ego yang lainnya. Myron masih aman, belum ada tembak-tembakan terjadi karena mereka belum ada clash sama siapapun. Ini Myron enak loh, 3 player dapat juga zona, mereka juga ada di arah high groundnya. Tinggal tunggu pertempuran antara 69 dan AE. Iya. Tapi yang kita lihat, satu player dari Zone Esport nahan banget. Gak mau cari masalah dulu karena dia tahu dia udah kekurangan dari kuantitas timnya, tinggal manpower sendirian, makanya mereka dia lebih sabar lagi Flykido nih. Betul, dia udah gak bisa mengambil kill menurut gue. Dia harus menunggu tim-tim mulai saling berperang, saling menumbangkan, baru dia ngambil keuntungan. Dan kita benar lihat kali ini Flykido malah membuka tembakan dengan sangat berani ke arah Leuzi, menumbangkannya dan mendapatkan poin tambahan, tapi juga sekaligus dipulangkan ke arah lobby oleh tim Myron. Betul banget, Myron tinggal 2 playernya tadi sempat banget satu dipulangkan. Ini akan menjadi peperangan terlebih dahulu antara Alter Ego dan 69. Karena Myron nggak mau ikut campur dulu. Mereka pengen lihat siapa yang menangkan clash kali ini. Kalau misalnya udah rata, mereka mungkin langsung maju gitu ya. Betul, dan dari Alter Ego pengen membuka tembakan juga di pada tim 69 mau ngomong harus buka badan terlebih dahulu sebelum tim Alter Ego. Dari KP perlu melakukan healing tapi nggak sempat juga karena zona mulai bergerak. Spray down dari seorang Super Una mendapatkan dia dengan tembakan Uzinya. Tapi lihat kali ini dari seorang Super Una terus menembak karena 69 tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas dan akhirnya dipulangkan secara utuh ke arah lobby top 2 untuk tim Alter Ego. 3 versus 2 ini akan dimajukan langsung oleh Super Una dan pastinya langsung naik. Itu adalah Ronaldo di sana spray juga ada 2 player. Apakah langsung dilindas? Betul banget, 1 player lagi dari Myron Esport. Ini akan menjadi 1 melawan 1 tentunya. Ya, kita bakal lihat dari rival lumayan low. Super Una punya angle tapi tadi lagi melakukan healing sehingga dia ragu untuk menembak. Satu persatu di belakang karena lobby rival. Nggak tahu posisi Super Una di mana, tapi kita bakal dari rival ya. Pelan-pelan mencari posisinya lawan di mana. Mungkin bakal melakukan revive. Yes, tapi dia malah kelihatan nggak bisa nge-revive. Ini mau nggak mau harus dihantam, harus dilawan. One on one situation, Super Una membuka badan. Spray down dari seorang rival. Miron yang mendapatkannya akhirnya. WWCDO untuk tim Miron di game pertama kita dengan total 9 kill. Luar biasa banget. Super Una udah sempat healing tadi, tapi sepertinya dia masih belum ingin maju terlebih dahulu karena melihat masih ada 2 player di depannya. Walaupun hampir saja di revive tadi 1 player dari Myron, ternyata rival dengan PD-nya langsung lihat Super Una di depan dan spray down, dipulangkan ke lobby, mendapat WWCD pada match yang ke-7. Betul, sayang banget dari Super Una membuka badan. Dia menembak, membuka suara. Mungkin kalau dia nggak membuka suara,